Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufauzi. Saya staf pengajar atau dosen pada Magister Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Saya sudah bergabung menjadi dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro ini sejak tahun 2022. Sejak tahun 2022 ini juga saya ikut terlibat aktif dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, termasuk di dalamnya ada pengajaran atau pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Pada bidang pengajaran, saya tidak hanya mengajar satu mata kuliah, saya mengajar beberapa mata kuliah, diantaranya adalah Manajemen Laboratorium dan Biomolekuler, Penyelidikan KLB atau Wabah, Metodologi Penelitian dan juga Filsafat Ilmu, Metode Epidemiologi, dan juga penulisan karya ilmiah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyatakan pernyataan diri untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya sampaikan di sini adalah mata kuliah Manajemen Laboratorium dan Biomolekuler yang mempunyai bobot 2 SKS yang diwajibkan untuk mahasiswa S2 Epidemiologi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Mata kuliah ini diampu oleh 4 orang dosen tim teaching dan saya sendiri sebagai penanggung jawab mata kuliah Manajemen Laboratorium dan Biomolekuler pada S2 Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Manajemen Lab dan Biomolekuler ini antara lain mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dari biologi molekuler, PCR, DNA, yang nanti akan bisa digunakan dalam mendukung surveillance penyakit, penyelidikan KLB atau wabah, dan juga investigasi masalah kesehatan yang berpotensial menjadi KLB atau wabah. Yang kedua, mahasiswa kami harapkan dapat menerapkan teknik dasar molekuler ini, baik PCR ataupun imunologi yang nanti dapat menunjang kemampuan sebagai seorang epidemiolog. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis validitas dan reliabilitas hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian mahasiswa mampu menghasilkan analisis atau mampu menganalisis peran laboratorium dalam surveillance penyakit dan investigasi KLB atau wabah. Mahasiswa mampu menyusun laporan praktikum dan juga merekomendasikan untuk mendukung surveillance penyakit yang berpotensi menjadi KLB atau wabah. Adapun deskripsi mata kuliah ini, mahasiswa akan kami kenalkan dengan berbagai teknik biomolekuler yang nanti kami harapkan bisa menunjang studi epidemiologi dan juga kompetensi lulusan sebagai seorang epidemiolog. Sehingga di sini kami mendesain sebanyak 12 TM itu di dalam kelas, kemudian 2 TM mahasiswa melakukan praktikum di laboratorium, dan 2 TM akan kami gunakan sebagai evaluasi, yaitu ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Metode yang saya gunakan pada pembelajaran mata kuliah ini, saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery di sini kami harapkan adalah penyampaian materi perkuliahan dilakukan dari dosen kepada mahasiswa ataupun dari mahasiswa kepada mahasiswa. Dan yang kedua adalah terkait dengan interaction. Interaction yang kami harapkan di sini pada proses pembelajaran adalah interaksi yang terjadi secara aktif antar mahasiswa atau antara dosen dan mahasiswa. Sedangkan assessment pada mata kuliah ini kami akan mencoba untuk menilai capaian pembelajaran mata kuliah ini dengan menggunakan beberapa assessment. Salah satunya adalah dengan praktikum, dengan pembuatan laporan praktikum, dengan ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan juga dengan menggunakan studi kasus untuk melihat aktivitas partisipatif dari mahasiswa.
Bobot penilaian pada mata kuliah ini kami mencantumkan 30% adalah aktivitas partisipatif dan kuis yang diberikan di dalam kelas ataupun di laboratorium. Kemudian 20% bobot yang kami bebankan pada ujian tengah semester. Kemudian praktikum sebesar 10% dan ujian akhir semester sebesar 40%. Pada PDD UKTPT bidang pengajaran, izinkan saya untuk menyampaikan perkuliahan pada tatap muka ke-9 pada mata kuliah Manajemen Lab dan Biomolekuler mengenai konsep dasar biomolekuler, DNA, prinsip dasar PCR yang nanti bisa digunakan untuk menunjang penyelidikan KLB atau wabah yang terjadi di masyarakat. Pada tatap muka ke-9 ini, kemampuan akhir yang saya harapkan adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep PCR untuk mendukung diagnosis, kemudian surveillance, dan juga investigasi penyakit potensial KLB atau wabah, serta mahasiswa mampu menganalisis peran dan keterbatasan dari PCR dalam deteksi ataupun pemantauan penyakit potensial KLB atau wabah. Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Lab dan Biomolekuler pada tatap muka ke-9. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya, pada siang hari ini kita akan belajar terkait topik yaitu pengenalan biologi molekuler, kemudian DNA, dan terkait dengan PCR. Kaitannya apa? Kaitannya untuk penggunaan di dalam studi epidemiologi. Oke, nah salah satu topik yang nanti kita angkat di sini harapannya apa? Harapannya adalah akan memperkaya wawasan dari mahasiswa S2 epidemiologi dengan pola pikir molekuler dalam studinya. Oke, ya. Sebelum kita lanjut ke topik yang paling inti, ada yang tahu maksud dari gambar ini apa? Suasana kerja di dalam laboratorium. Laboratorium. Ya, ini adalah gambar terkait dengan laboratorium. Oke, kalau kita pengen belajar terkait biomolekuler, terkait DNA, kemudian terkait dengan PCR, mostly kita akan dihadapkan pada setting laboratorium. Oke, tidak mungkin atau akan sangat jarang sekali kita akan menemukan semua topik tersebut kita kerjakan di lapangan. Almost nonsense. Jadi ini adalah gambaran bahwa kalau kita ingin melakukan terkait dengan epidemiologi molekuler, terkait DNA, material genetik, mau nggak mau settingnya kita akan lakukan di laboratorium. Oke? Nah, next, real kondisinya kalau tadi adalah terkait dengan bagaimana situasi versi sangat-sangat bersih. Ya, real kondisi yang ada di laboratorium kita bisa ketahui mungkin akan sangat berantakan, akan banyak equipment, akan banyak reagen, dan akan ada banyak sampel biologis. Ini adalah contoh realnya, akan ada banyak kondisi di dalam laboratorium yang nanti teman-teman akan menghadapi juga bahaya di situ. Oke, nah bagusnya dari gambar ini, kira-kira apa yang kita bisa contoh terkait dengan biosafety? APD, and then oke, yes. Jadi yang terpenting dalam komponen biosafety atau bagaimana kita men-setting laboratorium, karena mau nggak mau kalau kita belajar biomolekuler, belajar DNA dan sebagainya, kita akan dihadapkan pada resiko keterpaparan pada hazard atau bahaya. Termasuk bahaya biologis ataupun bahaya kimiawi atau bahaya elektrik. Ada semuanya di situ. Nah, di sini yang bagus adalah dia pakai goggles. Oke, ada kacamata di situ. Dan dia memakai tipe sepatu hard case. Nanti teman-teman, kita akan ada 2 kali tatap muka di laboratorium di mata kuliah ini. Di S2 EPID kami tetap akan membawa teman-teman semuanya untuk melakukan 2 kali tatap muka di laboratorium.
Jadi kalian akan melakukan DNA ekstraksi, kemudian PCR, amplifikasi hingga proses menganalisis datanya. Ya. Ya. Nah, hard case ini digunakan untuk apa? In case nanti ada terkait dengan spillover atau ada tumpahan cairan kimiawi atau cairan dari sisa-sisa sampel biologis baik darah, feses atau urin. Nah, ini akan bisa melindungi kita. Ya, yang bekerja di dalam laboratorium. Termasuk just lab dan sebagainya. Saya tanya, kenapa kita perlu memakai goggles di dalam laboratorium? Ya, yes, betul. Jadi goggles dia akan melindungi potensi dari masuknya bahaya biologis ataupun kimiawi melalui mata. Jadi ini sangat diperlukan, apalagi nanti di dalam laboratorium teman-teman akan kita kenalkan pada salah satu teknik setelah PCR adalah gel elektroforesis. Jadi kita membuat agarus, dipanaskan. Nah, kalau dipanaskan kita harus mendinginkan sebelum proses selanjutnya. Pada saat memanaskan itu ada uap yang keluar. Oke. Gel agarus untuk beberapa teman-teman di sini sudah pernah join di penelitian saya sebelumnya terkait dengan PCR. Kalau kita membuat gel elektroforesis, nanti akan saya tunjukkan, kita tidak memakai goggles, resiko evaporasi akan mengenai mata kita. Itu bisa menimbulkan kebutaan. Ya, itu yang paling serem di dunia laboratorium. Oke, nah ini adalah basic lab safety rules. Pertama, tidak diperbolehkan untuk makan atau minum. Sering saya jumpai teman-teman di S1 waktu praktikum di lab, itu ada yang membawa makanan ataupun minuman, entah snack atau apapun, tidak diperbolehkan memasuki ruang laboratorium. Oke, the first rule. Kemudian yang kedua adalah selalu memakai PPE, Personal Protective Equipment, entah just lab, kemudian hard case shoes, kemudian ada goggles atau yang diperlukan lainnya. Yang ketiga adalah report accident. Kalau nanti terjadi pecahan suatu bahan di dalam laboratorium, kita harus melaporkan hal tersebut kepada tim laboran. Oke? Kemudian di dalam laboratorium ada banyak sekali terkait pipet. Jangan sekali-kali kita menyedot pipet tersebut. Oke? Jangan sekali bermain dengan hal-hal tersebut. Oke? Karena itu sangat berbahaya. Yang sering terjadi adalah di dalam laboratorium ada banyak reagen berwarna. Ya, ataupun etanol, flammable. Nah, kadang-kadang kita suka, ini bagus ya, posisinya adalah dia lebih tinggi dari mata kita. Apa yang terjadi? Kalau dia tumpah atau tersenggol oleh teman lainnya, maka yang terjadi adalah ke mata kita atau ke muka kita. Nah, itu yang akan bisa membahayakan dari teman-teman yang memasuki laboratorium. Nah, ini sekaligus dari guidelines untuk teman-teman sebelum nanti melakukan praktikum di 2 TM terakhir, yaitu di TM ke-13 dan 14. Oke? Kemudian jelas di dalam laboratorium kita di sini dilengkapi dengan eye shower sama ada APAR untuk pemadam kebakaran, karena ada beberapa reagen yang memang dia bersifat flammable atau mudah terbakar. Kemudian eye shower itu in case mata kita ternyata terciprat sama urin dari pasien leptospirosis. Oke? Karena di dalam epidemiologi kita belajar banyak terkait penyakit menular. Contohnya kita ngambil sampel dari wilayah yang sedang mengalami wabah atau KLB leptospirosis. Kita ngambil survei semua sampel urin tikus atau urin dari pasien atau seperti apa. Kemudian kok ternyata ya kita lagi nggak bejo aja. Ternyata urinnya nyiprat ke mata, kita sediakan eye shower. Itu harapannya apa? Akan bisa mencuci sesegera mungkin dari biological sample yang kontak ke mata kita. Oke? Ya, now kita akan memasuki pada topik pertama. Kita seperti overview atau flashback pada materi di waktu SMA, yaitu biologi. Oke? Saya akan menjelaskan materi genetik di sini hanya satu, DNA saja. Nah, di sini adalah terkait DNA. Satu aja deh kita pahami. Oke? Nah, DNA itu dia atau yang harus kita hafalkan itu adalah bagaimana DNA itu tersusun secara rapi sehingga dia bisa menjalankan fungsinya secara maksimal. Oke, basic atau dasar terkait DNA.
Ini disebut sebagai basa nitrogen atau basa DNA. Ada 4 komponen utama, A, T, G, C. Ya, adenin, timin, guanin, sama sitosin. Disingkat hanya A, T, G, C. Kalau U apa? Urasil. Urasil untuk RNA. Kalau DNA kita nggak pakai U, oke? Kita mostly adalah pakai A, T, G, C ini saja, penyusun basa nitrogennya. Oke? Nah, DNA ini, basa nitrogen ini, dia tidak akan pernah bisa berfungsi sebagai pewarisan sifat atau metabolisme. Nonsense. Dia nggak akan bisa bekerja kalau dia hanya berdiri sendiri. Oke? Nah, dia harus diikat menjadi satu gugus seperti ini. Jadi di sini ada basa nitrogen, kemudian di sini ada apa namanya? Gula, deoksi, ribosa, kemudian ada fosfat. Ya, oke. Ini semua seperti anak tangga. Kalau kita lihat anak tangga, kalau kita hanya melihat seperti ini adalah anak tangga. Kalau tidak ada pegangannya atau handrailnya di sini, nonsense bahwa ini akan menjadi tangga. Ini hanya seperti potongan kayu-kayu saja. Seperti DNA, dia harus terbentuk menjadi susunan tangga rapat yang panjang yang nanti akan menghasilkan proses atau menghasilkan fungsi sebagaimana mestinya. Oke, ini satu seperti ini, kemudian dia akan berpasangan pada pasangannya. Ingat, A akan selalu berpasangan dengan T. T juga A. Begitu sebaliknya. Dia tidak akan pernah bisa melenceng ke G ataupun C. Ya, G, C, A, T, C, G, dan seterusnya. Kemudian dia akan membentuk satu ikatan seperti tangga. Oke, yang perlu diperhatikan karena ini ada kaitannya dengan PCR adalah di sini. Kalau nanti kalian mau melakukan tesis terkait dengan epidemiologi molekuler terkait PCR, kalian harus memperhatikan terkait dengan hidrogen bonds atau ikatan hidrogen. A sama T itu bisa terjalin hubungan dengan 2 rantai hidrogen atau dengan 2 ikatan hidrogen. Ya, kalau G sama C itu kita membutuhkan 3 rantai. 3 rantai sama 2 rantai kekuatannya berbeda. Contoh, kita pengen menganalisis atau kita pengen melakukan atau memahami terkait dengan gen A sama gen B untuk mendeteksi terkait dengan leptospirosis. Gen A, basa nitrogennya ternyata banyak GC-nya. Yang perlu diperhatikan, kalau kita pengen nanti targetnya adalah menyelidiki bagaimana keberadaan gen A pada sampel kita harus memperhatikan terkait GC content. GC content atau kandungan guanin sama sitosin. Karena apa? Semakin banyak GC, semakin susah untuk diproses pada PCR. Karena apa? Kita harus mematahkan 3 rantai yang banyak sekali. Makanya di situ kalau nanti target gen kita banyak GC-nya, kita memakai kit khusus PCR-nya, disebut sebagai hot start PCR. Hot start PCR ini enzimnya dia jauh lebih strong atau jauh lebih kuat ketimbang tag polimerase biasa. Setelah semuanya tersusun, kemudian dia akan membentuk tangga, kemudian dia dipilin, dia memutar, gitu ya. Disebut sebagai double helix, formasi pada DNA. Ini adalah komponen penyusun DNA-nya. Ada basa nitrogen, gugus fosfat, P yang kecil bundar tadi yang abu-abu sama gula deoksiribosa. Yang tadi segi 5 yang warna biru. Sekarang kita akan kita akan lanjut kepada 2 teknik biologi molekuler yang sering kita pakai. Kita akan mendalami ini karena kita berada di mata kuliah manajemen lab dan biomolekuler. Mau nggak mau, teknik ini harus dikuasai oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan nilai A. Apalagi nanti ada praktikum. Komposisinya akan jauh lebih besar pada penilaian tersebut. Oke, seperti yang sudah kita jelaskan di kontrak bahwa nilai UAS itu sebesar 40% ditambah nilai praktikum 10%. Gitu ya.
Nah, teknik dasar yang kita pengen kenalkan di S2 epidemiologi ada PCR, kemudian ada gel elektroforesis. Mereka satu kesatuan untuk bisa melihat bagaimana DNA itu bisa teramplifikasi. Perlu kita highlight di sini yang ingin saya kenalkan adalah PCR tipe konvensional. PCR itu banyak. Ada qPCR, ada RT-PCR. RT-PCR itu ada dua, ada reverse transcriptase, ada real-time PCR atau qPCR. Kemudian di sini adalah PCR model pertama atau model sederhana. Tapi ya tidak sesederhana itu sih sebenarnya. Gitu ya. Nah, poly-PCR itu adalah polymerase chain reaction. Chain-nya adalah rantai ya, bukan change perubahan. Karena nanti saya sering membuat suatu kecohan soal chain and change. Ya, perubahan sama rantai. Itu ada tipe-tipe soal benar salah, nanti kalian bisa terkecoh di situ. Nah, definisinya secara harfiah, secara sederhana juga, PCR itu kita bisa artikan sebagai proses menggandakan atau memfotokopi DNA dalam jumlah yang sangat banyak dalam waktu yang sangat singkat. Kita bisa mendapatkan DNA dalam waktu 2-3 jam. Jutaan. Ini adalah prinsip PCR. Prinsip PCR itu adalah bagaimana menggandakan DNA dengan cepat dan tepat. Basicnya adalah seperti ini. Kita tahu bahwa DNA itu panjang dan almost impossible kita bisa menggandakan DNA dengan maksudnya sepanjang DNA tersebut kita amplifikasi dengan menggunakan konvensional. Nonsense. Kita nggak susah mendapatkan hal tersebut. Nah, di sini kita harus mampu bahwa kita hanya mampu menggandakan satu titik saja yang kita pengen. Ini sama konsepnya seperti kita memfotokopi dengan menggunakan PCR. Kita hanya pengen satu titik. Kalau kita pengen segini, bayarannya jauh lebih besar. Kita harus membeli reagen dengan jumlah yang sangat mahal karena kita membutuhkan kualitas yang bagus. Nah, kalau di DNA kita harus membutuhkan penanda. Penanda itu disebut sebagai primer. Primer itu adalah untai pendek DNA yang dia bersifat komplement, yang dia akan menandai di titik mana DNA tersebut harus diamplifikasi. Kalau sudah ada primer, PCR kemudian akan bisa kita reaksikan. Jadi primer itu menjadi penting. Prinsip lainnya, kalau kita hanya satu siklus, kita dapat DNA-nya sedikit. Pada proses fotokopi DNA, kita harus melakukan siklus tersebut itu secara berulang 30-40 kali. Yang saya maksud siklus apa di sini? Ini adalah siklus dari PCR. Oke? Sebelum ke sana, kita ke sini dulu. Ini adalah komponen atau bahan yang dibutuhkan untuk melakukan PCR. Kita membutuhkan DNA sampel, kemudian kita membutuhkan primer yang tadi penanda seperti halaman tadi, kemudian nukleotida. Nukleotida ini ada basa nitrogen yang dia terbang bebas-bebas gitu. Jadi dalam larutan dia sifatnya seperti batu bata, ya, yang dia isinya adalah ATGC atau disebut sebagai building blocks atau batu bata. Yanjel? Oke. Ini adalah tag polimerase. Dia adalah enzim yang sangat-sangat penting yang dia berperan pada PCR. Kenapa disebut tag polimerase? Dia dibuat dari bakteri Thermoaquaticus, ya. Nah, di sini kenapa kita memakai bakteri yang bisa hidup pada suhu tinggi? Karena enzim ini akan masuk pada mesin dengan suhu sampai 90-an derajat Celcius. Kemudian ada buffer-buffer, kemudian ada PCR job. Kemudian kita masukkan mesin. Di dalam mesin ini akan terjadi proses seperti ini. Shred semuanya. Oke, ini adalah siklus PCR. Diawali dari proses yang namanya denaturasi atau denaturing. Oke, denaturing itu apa? Untai ganda yang dia rapat oleh ikatan hidrogen, dia akan pecah. Ikatan hidrogen itu rusak. Oke, tapi nanti bisa kembali lagi ikatan itu. Nah, ikatan hidrogen rusak kenapa? Dipanaskan di atas suhu 90 derajat. Itu proses pertama PCR, denaturasi, denaturing.
Yang kedua, mesin ini akan kemudian menurunkan suhu secara otomatis, yaitu di suhu sekitar 50-an derajat Celcius. Di suhu ini disebut tahapannya sebagai annealing atau anneal. Anneal itu adalah proses menempelnya primer pada posisi yang seharusnya. Ini adalah anneal, dari kata anneal, dia nempel, bahasa Inggris. Oke, disebutnya annealing. Kemudian mesin PCR ini secara otomatis akan naik lagi suhunya. Dinaikkan sekitaran 70-an derajat Celcius. Step ini disebut sebagai extension, karena pada tahapan ini akan terjadi proses pemanjangan. Oke, karena tadi primernya kan pendek, penanda halaman tadi pendek. Kita perlu menempelkan si building block ini, ATGC-nya ini kita tempelkan. Sesuai dengan pasangannya, kalau A, T, kalau G, C, dan seterusnya. Hingga dia membentuk dua untai ganda sempurna. Seperti induknya. Oke, contoh kita di tahap pertama kita proses PCR mempunyai satu DNA. Di satu siklusnya kita akan menghasilkan dua. Kemudian mesin PCR akan ngulang lagi dari atas, ulang terus sampai 30-40 kali siklus. Ya, nanti di akhirnya akan mendapatkan berapa kopi. Ini rumusnya adalah pakai 2N. Kalau DNA kita satu, berarti kita di satu siklusnya 2. Siklus kedua adalah berarti berapa? 2 kali pangkat 2, 4, dan seterusnya. Pakai 2N. Gitu ya. Ini adalah komponen yang dibutuhkan dari PCR. Kita membutuhkan DNA template, primer DNA polimerase. Ini adalah DNDP atau DNTP, sama aja. Ya, dia isinya adalah terkait dengan ATGC. Ini adalah buffer yang dia berfungsi adalah menjaga pH tersebut di dalam mesin PCR supaya stabil. Gitu ya. Satu pertanyaan wes sebelum kita pada assessment. Silahkan. Oh ya, namanya siapa? Sofi. Oh, Sofi. Ya, gimana Sofi? Saya penasaran tentang primer, Pak. Ya. Kan primer tadi sebagai penanda. Bagaimana sih kita tahu bahwa dari sepanjangnya itu DNA mana yang harus kita jadikan primer seperti itu? Oke. Di dalam proses biomolekuler untuk menentukan saya pengen mendeteksi malaria. Malaria itu kan gennya besar. Bagaimana saya memastikan bahwa gen yang saya amplifikasi itu tepat? Kita butuh yang namanya studi di situ. Bisa kalau kita nggak punya banyak resources, kita bisa memakai pada literatur sebelumnya. Primernya kita pakai, tinggal kita ambil. Kalau kita punya banyak waktu, kita bisa bermain. Contoh, kita pengen mengamplifikasi pada sisi ini, sisi ini, sisi ini, sisi ini. Kita cobain satu-satu. Sampai kita menemukan poin primer mana yang paling bagus. Oke, cukup. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ke email saya atau ke WhatsApp saya. Nah, di sini sebelum saya tutup ada soal kuis. Saya akan berikan di sini dalam waktu 10 menit, nanti akan kemudian kita bahas. Oke, soal kuisnya terdiri dari 10 poin. Oke, ini semuanya sudah saya jelaskan di delivery materi pada siang hari ini. Kuisnya ada 10, ini akan menjadi poin penilaian karena kuis atau keaktifan akan saya ambilkan secara proporsional sebagai kelulusan pada mata kuliah di manajemen lab dan biomolekuler ini. Oke, saya berikan waktu 10 menit. Terima kasih. Sampai ketemu di 10 menit kemudian, teman-teman bisa mulai mengerjakan. Terima kasih. Sekian pernyataan diri untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2026. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Terima kasih juga kepada Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Diponegoro, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk unjuk kerja bidang pengajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian unjuk kerja diri saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.